Halo semuanya, kembali lagi bersama saya Madianto. Kali ini kita akan membahas tentang perubahan yang terjadi saat kamu menerapkan gaya hidup minimalis. Gaya hidup minimalis adalah salah satu cara untuk membersihkan barang-barang yang tidak diperlukan di sekitar. Selain dari decluttering, gaya hidup ini menggeser paradigma manusia yang secara sosial membutuhkan penghargaan pada diri dan mewujudkannya dalam bentuk gaya hidup konsumtif, baik itu pada pakaian, makanan, barang maupun distraksi dari orang lain. Salah satu cara yang paling melekat pada gaya hidup minimalis adalah mereka berani membuang apa saja yang tidak dibutuhkan dan hanya fokus pada apa yang diperlukan. Perlu niat dan keseriusan saat menerapkan gaya hidup ini. Namun ketika sudah diterapkan, orang akan mendapatkan manfaat yang besar seperti berikut ini. Yang pertama, memiliki hunian yang lebih luas dan bersih. Untuk mereka yang memilih gaya hidup minimalis dan menekuninya sehingga jadi kebiasaan hidup, tempat yang dihuni secara otomatis akan jadi lebih bersih, lebih lega, dan lebih luas. Setiap ruangan pada rumah, terlebih kamar, akan tampak lebih lega dari biasanya. Jika barang yang sudah digunakan dibuang atau dijual, maka itu akan memangkas waktu dan tenaga yang dibutuhkan untuk membersihkannya secara rutin. Kedua, menjadi pribadi yang lebih bebas. Dengan membiasakan gaya hidup minimalis, orang akan mengurangi kerancuan pikiran jiwanya, sehingga jiwanya pun semakin bebas, dan lebih fokus membuat hal-hal yang membuat senang. Untuk menerapkan gaya hidup ini, mereka perlu mengeliminasi beberapa hal yang tidak signifikan untuk kelangsungan hidup, termasuk orang-orang yang memberi pengaruh negatif. Mengerti apa saja yang penting dan diinginkan sepanjang hidup akan mempermudah seseorang untuk lebih memahami satu hal. Mereka penganut gaya hidup minimalis akan lebih terhindar dari stres karena memilih membebaskan diri dari materi atau hal-hal yang tidak bertahan lama. Ketiga, bisa fokus pada diri dan hobi. Mereka yang memilih gaya hidup minimalis tahu akan apa saja yang diperlukan untuk dirinya, punya kebiasaan untuk lebih perhatian terhadap diri sehingga juga menerapkan gaya hidup sehat seperti olahraga dan pola makan yang benar. Selain itu, penganut gaya hidup minimalis jadi punya lebih banyak waktu untuk menyalurkan hobi. Keempat, membantu memprioritaskan urusan keuangan dan lebih menghemat. Ketika seseorang secara serius memilih gaya hidup minimalis, ada beberapa hal yang berdampak positif jika dikaitkan dengan kondisi keuangan. Pertama, barang-barang yang sudah tidak terpakai bisa dijual kembali dan secara otomatis akan ada pemasukan dari itu. Kedua, orang jadi belajar untuk mengeluarkan uangnya secara lebih bijak pada hal-hal yang benar-benar dibutuhkan. Jadi ini akan membantu untuk menyisihkan dana sebagai tabungan, sehingga tujuan yang lebih penting dalam hidup juga semakin cepat terrealisasikan. Kelima, memberi ruang untuk lebih produktif karena punya lebih banyak waktu longgar. Memilih gaya hidup minimalis berarti juga mengurangi tingkat konsumerisme yang sebelumnya biasa dilakukan. Waktu yang diperlukan untuk sekedar memilih dan membeli barang sudah diganti dengan melakukan kegiatan yang lebih bermanfaat sekaligus juga produktif. Gaya hidup minimalis membuat seseorang lebih menghargai waktu, tenaga, dan materi untuk hal-hal yang lebih menguntungkan, seperti misalnya mendapat lebih banyak waktu untuk bekerja. Keenam, tubuh menjadi semakin sehat, baik pikiran maupun secara fisik. Saat tertuju pada segala sesuatu yang berbentuk material, orang dapat menciptakan stresnya sendiri karena akan dipenuhi dengan ketakutan akan kehilangan. Punya gaya hidup yang serba minimalis tentu akan membersihkan pikiran dari ketergantungan pada barang-barang. Simpelnya, semakin sedikit apa yang dimiliki, semakin damai pikiran. Begitupun ketika hal itu menyangkut apa yang dikonsumsi. Memilih makanan yang benar-benar dibutuhkan akan membuat metabolisme tubuh menjadi kuat, sehingga secara fisik itu juga akan berpengaruh pada kesehatan raga. Kedua hal ini akan membuat seseorang lebih berkonsentrasi untuk fokus pada prioritas dan menikmati apa yang dilakukan dengan lebih bahagia. Kalau kamu bisa serius memilih gaya hidup minimalis dan telah menjadi kebiasaan, ini akan membantumu melihat dengan jelas apa yang sebenarnya dibutuhkan dalam hidup. Kali ini kita akan membahas tentang kebiasaan hidup minimalis demi berhemat. Ada dua cara untuk menjadi sejahtera. Yang pertama, dengan menjadi sangat kaya. Yang kedua, dengan memiliki sedikit keinginan dan hidup secara sederhana.
Pada awal 2020 adalah periode yang membuat banyak orang mengalami kemunduran finansial. Keadaan tersebut tampaknya belum banyak berubah di awal tahun ini ataupun di pertengahan tahun ini. Tapi hal tersebut tidak bisa dibiarkan berlarut-larut mempengaruhi keuangan kita. Karena itu, mari mulai mempelajari kunci untuk memperkaya diri secara finansial dengan mengingat ucapan yang saya ucapkan tadi. Memilih menambah pemasukan atau menginginkan sesuatu yang lebih sedikit. Cara yang bisa kita lakukan adalah dengan menerapkan kebiasaan hidup sederhana ataupun kebiasaan hidup minimalis. Berikut adalah beberapa hal yang bisa diterapkan demi berhemat dan selangkah lebih kaya secara finansial. Yang pertama, mempelajari tentang gaya hidup minimalis. Kebiasaan minimalis ini termasuk dalam penerapan cara berpakaian yang sederhana dan rapi, seperti yang sudah dijelaskan di video-video sebelumnya. Dan juga cara menata rumah tinggal dengan tidak memasukkan terlalu banyak barang di rumah hingga menerapkan declutter seluruh barang kita secara rutin. Decluttering secara rutin bisa melihat barang mana yang sebenarnya tidak lagi kita gunakan dan tidak kita perlukan dan tidak membawa kebahagiaan dalam hidup kita. Secara lebih mudah dipahami, barang-barang tersebut akan hanya menjadi timbunan saja di rumah. Jadinya lebih baik kita singkirkan atau disumbangkan kepada orang yang lebih membutuhkan. Kedua, cermat dalam memilih kebutuhan. Utamakanlah fungsi ketika kita membeli barang. Cobalah tanya, apakah benar-benar kita butuhkan atau karena hal itu barang yang lucu saja atau karena lapar mata atau sebagainya. Ketika melakukan sesuatu, apakah hal itu benar-benar dibutuhkan? Apakah benar-benar diperlukan? Ketika berlangganan keanggotaan gym, tempat yoga, senam, toko, dan berbagai keanggotaan lain, apakah hal tersebut benar-benar kita butuhkan? Kalau tidak, mulailah memikirkan itu semua. Atau berhenti berlangganan segala yang tidak dibutuhkan. Dengan melakukan kedua hal tadi, kita sudah sedikit melangkah untuk berhemat dan lebih baik beli dan lakukan yang perlu saja. Kalau dirasa keanggotaan untuk olahraga diperlukan, maka tidak ada salahnya. Hal itu dilakukan demi kesehatan kita juga. Ketiga, singkirkan barang yang tidak terpakai. Cobalah jual atau donasikan barang-barang yang tidak diperlukan. Dengan menjual barang yang tidak digunakan, selain bisa merapikan rumah, kita juga bisa sekaligus menambah pemasukan. Kalau menjual barang-barang tersebut terasa tidak praktis, kita bisa memilih opsi mendonasikan barang tersebut kepada siapa yang membutuhkan. Mulai biasakan penerapan, beli satu, relakan satunya lagi. Atau maksudnya di sini ketika membeli satu barang baru, biasakan dengan mengeluarkan satu barang lama yang ada di rumah. Misalnya beli satu baju baru, maka kita harus merelakan satu baju lama yang sudah tidak bisa dipakai lagi untuk dijual atau didonasikan. Keempat, biasakan perbaiki sebelum membeli baru. Dalam memperlakukan benda-benda yang kita miliki, kalau terjadi kerusakan dan masih bisa diperbaiki, utamakan diperbaiki daripada langsung membeli barang baru untuk menggantikannya. Selain karena lebih hemat, kebiasaan tersebut juga baik untuk lingkungan dengan meminimalisir sampah dan pencemaran lingkungan. Selain itu, ketika tak bisa memperbaiki sendiri, kita juga bisa sekaligus memberikan rezeki bagi para tukang servis di sekitar kita. Kelima, mengandalkan produk barang bekas. Kalau kita masih demikian gemarnya dengan barang bermerek atau benda apapun, coba cari dulu opsi produk barang bekasnya. Karena sekarang banyak sekali yang menjual produk bekas dengan kondisi yang baik dan harga yang jauh lebih murah. Selain demi hemat, kita juga bisa membantu menyelamatkan bumi dengan mengurangi sampah produksi dan merasakan kepuasan menemukan barang bermerek atau berkualitas dengan harga yang miring ataupun terjangkau. Keenam, cobalah riset sebelum membeli. Dengan riset sebelum membeli, kita berkesempatan menemukan barang yang dibutuhkan dengan harga yang lebih murah. Kita bisa mencari keterangan lebih detail tentang barang yang akan kita beli. Apakah ada opsi lain yang lebih baik dari segi kualitas dan ulasan dari pembeli lain hingga ketahanan barang yang akan kita beli.
Dengan demikian, kita bisa membeli barang dengan lebih penuh pemikiran, perhitungan, dan lebih hemat. Ketujuh, menyiapkan rencana makan seminggu. Dengan membuat daftar menu atau rencana makan selama seminggu, kita dapat lebih berhemat karena bisa menyusun daftar belanja dengan lebih praktis dan sesuai kebutuhan. Selain hemat, hal tersebut dapat menghindarkan kita dari membeli makanan secara impulsif yang berujung ke boros. 7 kebiasaan tadi mulai bisa diterapkan dari sekarang agar kamu bisa lebih berhemat di tahun 2021, 2022, dan di masa depan. Hingga kamu bisa selangkah lebih maju menuju kekayaan secara finansial. Atau mungkin kamu ada yang sudah mencoba satu dari kebiasaan baik tadi. Itulah tadi kebiasaan hidup minimalis demi berhemat. Semoga ini bermanfaat. Sekian dan terima kasih.